Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas kali ini kami akan menyampaikan apa saja momen-momen yang menarik dan unik yang terdapat dalam film The King's Speech 2010 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Yulfa dengan NIM 22040750143. Jadi di sini saya akan mereview film tentang The Speed King yang rilis pada tanggal 6 September 2010. Baik, jadi kali ini saya akan mereview film tentang The Speed King 2010. Nah, film ini itu menceritakan tentang perjuangan seorang raja yang bernama Raja George ke-6 yang mengalami kesulitan dalam berbicara karena dia gagap. Nah, sebelum menjadi raja, Pangeran Albert Frederick George ini, atau biasa disebut dengan The Duke of York, sudah mengalami beberapa terapi sebelum ia bertemu dengan Lyanna Low. Nah, kemudian metode yang digunakan oleh Low awalnya membuat George merasa tidak nyaman atau tidak percaya, namun pada akhirnya Low dapat mengatasi kegugupan yang dialami oleh The Duke of York. Nah, dalam film ini kita dapat melihat beberapa adegan yang menggunakan teknik dasar public speaking. Nah, pertanyaannya, kenapa kita bisa gugup? Ada beberapa faktor utama yang biasanya terjadi. Nah, yang pertama itu karena tidak terbiasa berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua, tidak menguasai materi secara keseluruhan. Nah, dalam kasus Raja George ini, dia mengalami kegugupan karena dia tidak bisa berbicara di depan umum, sehingga Low menyediakan tempat khusus baginya yang didesain sedemikian rupa agar Raja George ini merasa nyaman dan dapat berbicara dengan benar dan tidak kaku dalam mengatasi kegugupannya. Raja George menerapkan beberapa teknik public speaking seperti terlihat dalam adegan saat dia melakukan pidato. Nah, dia menggunakan teknik manuskrip, artinya dia menggunakan teks. Nah, namun dengan demikian dia tidak secara langsung membaca, melainkan dia setiap kata yang dia baca itu dia penggal, artinya dia tidak langsung menyampaikannya secara keseluruhan, namun sedikit demi sedikit. Nah, dia gunakan teknik itu karena untuk mengatur pernapasan dan mengatur tempo saat dia berbicara. Nah, dalam adegan awal juga menunjukkan bahwa seorang penyiar sedang melakukan siaran dan dia melakukan teknik olah vokal, seperti dia melakukan olahraga mulut, agar saat dia melakukan siaran, sekitar mulutnya itu tidak merasa kaku dan dia lebih leluasa dalam berbicara atau melakukan siaran. Kemudian dia juga berkumur-kumur menggunakan dia menyemprot mulutnya menggunakan air agar dia bisa menggunakan bahasa yang ada dan tidak ada suara yang salah, dan juga bisa terdengar dengan jelas, lebih nyaring ketika dia melakukan siaran. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa penyiar ini sempat menyemprotkan air ke dalam mulutnya. Nah, kenapa dia menyemprotkan? Mungkin karena dia bisa merasa lebih nyaman agar mulutnya juga bisa segar ketika dia melakukan siaran. Nah, ketika itu dia lebih merasa percaya diri ketika dia sedang berbicara. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu teori apa yang digunakan? Nah, dalam teori komunikasi menurut Harold Russell tahun 1948 ada beberapa teknik yang bisa digunakan, yaitu ada who atau siapa, kemudian ada sesuatu apa yang dikatakan, kemudian ada in which channel,
ada to whom, kepada siapa, dan yang terakhir with what effect, apa efeknya. Nah, who ini siapa yang menyampaikan pesan, berarti Raja George atau the Duke of York. Nah, dia berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan pidatonya. Kemudian says what, apa sih pesan yang disampaikan? Dia mengatakan apa dalam pidatonya. Dia mengatakan persiapan mengenai peperangan melawan Jerman. Kemudian in which channel, jadi apa sih yang digunakan dalam menyampaikan pesannya. Nah, dia menggunakan mikrofon yang terhubung dengan internet. Jadi ketika dia menyampaikan pesannya, dia menggunakan mikrofon yang saat itu sedang terhubung dengan internet. Nah, sehingga orang-orang di luar sana juga dapat mendengarkan pidatonya, apa yang disampaikan. Nah, kemudian to whom ini berbicara pada siapa? Tentu kepada masyarakat, yaitu rakyatnya. Dan yang terakhir, with what effect, apa sih dampaknya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, oleh rakyatnya ketika Raja George ini menyampaikan pesan mengenai perang melawan Jerman, jadi masyarakatnya ini bisa lebih mempersiapkan diri dalam persiapan melawan Jerman. Nah, itulah beberapa komponen yang bisa digunakan dalam berpidato. Momen menarik pertama buat saya di film ini yaitu di menit 27:42, yaitu ketika Bertie mengalami gangguan kecemasan ketika berbicara di depan umum, maka Lionel Luke sebagai dokternya memberikan terapi untuk mengatasi rasa kecemasannya tersebut dengan cara memberikan alat pendengar musik kepada Bertie, dan secara bersamaan ia menginstruksikan Bertie untuk membacakan sebuah teks dan kisah. Nah, ternyata ia mampu berbicara dengan lancar karena musik mengalihkan rasa takutnya. Nah, teknik komunikasi yang digunakan yaitu classical conditioning atau pengenusian klasik dari Ivan Pavlov, yaitu kemampuan merespons stimulus baru berdasarkan pengalaman yang diperoleh secara berulang-ulang. Nah, momen yang menarik menurut saya yang kedua yaitu di menit 37:44, di mana Bertie merokok sebagai cara untuk mengatasi kecemasannya. Nah, aktivitas ini sangat relate dengan kehidupan kita sekarang ini, yaitu merokok seringkali dikaitkan dengan ketergantungan dan kecemasan. Nah, jika seseorang terbiasa merokok untuk mengatasi kecemasan, maka ia akan merasa sangat bergantung pada rokok dan sulit untuk tampil percaya diri tanpa merokok. Nah, jadi sebaiknya hindari merokok ketika kita ingin tampil berbicara depan umum agar kita bisa lebih percaya diri dan apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh audiens. Momen yang ketiga dan momen yang paling menarik menurut saya yaitu di menit 37:44. Nah, karena dukungan dari orang-orang terdekat itu memiliki peran krusial dalam kehidupan seseorang untuk mengatasi kesulitan dan membantunya mencapai kesuksesan. Ratu Elizabeth selaku istrinya memberikan penuh kasih dan kesetiaan, selalu menyemangati dan meyakinkan Raja George bahwa ia mampu. Nah, dukungan ini membuatnya merasa diterima dan dicintai, serta membangun kepercayaan dirinya. Nah, di sisi lain, persahabatan yang tulus yang terjalin antara George VI dan Lionel Luke, terapis bicaranya, melampaui hubungan profesional. Nah, Lionel ini menjadi teman yang dapat dipercaya dan diandalkan, memberikan dukungan emosional dan motivasi yang sangat dibutuhkan Raja George VI ini. Nah, kombinasi dukungan dari keluarga dan sahabat karib ini memberikan landasan yang kuat bagi Raja George VI ini untuk berjuang dan akhirnya berhasil mengatasi masalah bicaranya.